Ini menggambarkan bahwa Boyan memang salah satu pelatih yang make history untuk Persib ya. Dan Persib bahkan saya di awal-awal ketika pelatih Patrick Kluivert dipecat, saya sempat mengusulkan salah satu nomine calon pelatih timnas ya Boyan Hodak karena Halo, selamat pagi Bang Akmal. selamat pagi, salam sepak bola. Mantap. Gimana Bang? Udah sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kita sering komunikasi sama Bang Akmal. Kemarin Bang Akmal memang kondisi yang nggak fit ya, karena memang Kondisi kondisi cuaca bener lagi tadi ya, kan, Mas lagi cuaca memang tidak menentu. Mungkin jadi lebih sehat setelah melihat Persib menang. Ya alhamdulillah sekarang Bang Akmal sudah bersama kita, sudah kembali sudah kembali sehat dan harapannya Bang Akmal bisa sehat terus lah. Amin, biar bisa amin. terus berbagi dengan informasi dengan Oke Zona. Betul banget. Nah Bang Akmal nih ngomong-ngomong Persib kemarin berhasil menang dan sekarang naik ke puncak klasemen. Bang Akmal sendiri ngelihat performa Persib sejauh ini sampai pekan 15 tuh gimana sih Bang Akmal? Ya, saya melihat Persib ini seperti napak tilas musim lalu ya. Musim lalu juga mengalami hal serupa di mana Persib juga sempat tertatih di awal musim, tapi kemudian di pekan-pekan terakhir di pekan ke-16 Persib langsung menyalip posisi Persebaya Surabaya dan akhirnya menjadi juara paruh musim. Kejadiannya hampir sama dengan musim ini, di mana di awal musim Persib juga sempat tertatih, bahkan 2 kali kalah lawan tim yang dalam tanda kutip harusnya bisa dikalahkan oleh Persib, yakni kalah dari Persijap dan kalah dari Persita Tangerang. Namun akhirnya mulai pekan kelima Persib mulai bangkit dan penampilannya sangat konsisten, bukan cuma di Super League tapi juga di AFC Champions League tuh penampilan Persib cukup konsisten, dan pada akhirnya Persib memberikan sumbangsi besar terhadap perolehan tambahan poin klub Indonesia di AFC Champions League, yang pada akhirnya kita yang awalnya peringkat 25 sekarang sudah berada di peringkat 18 AFC ranking untuk klub-klub Indonesia. Artinya mungkin di awal musim Persib harus melakukan adaptasi tim karena hampir 95% materi pemain Persib itu merupakan pemain baru. Banyak pemain mereka yang keluar atau diganti, termasuk diantaranya adalah pemain-pemain yang pada akhirnya pindah ke Maluku United ya. Pemain inti mereka David da Silva, kemudian juga Gustavo Franca, Tyron Del Pino, dan juga Shiro Alves, dan menghadirkan pemain baru. Jadi Boyan Hodak ketika itu memang butuh waktu untuk membuat para pemain Persib bisa bermain seperti apa yang diinginkan, dan itu pekerjaan yang sangat sulit, tapi Boyan mampu melakukan hal itu dengan baik dan sampai sekarang Persib konsisten. Jadi saya jadi teringat musim lalu, di mana musim lalu itu Persebaya tampil sangat konsisten sekali di awal musim sampai pekan ke-15 mereka ada di puncak klasemen. Ini hampir sama dengan Borneo FC. Borneo FC juga 11 laga beruntun memenangkan pertandingan, tapi akhirnya kemudian kalah dari Bali United, kemudian juga kalah dari Persib Bandung, imbang dari Persebaya, dan kemarin kalah dari Maluku United, membuat mereka posisinya digeser oleh Persib. Walaupun kalau kita lihat di klasemen nilainya sama ya, sama-sama 34, sama-sama dengan 11 kemenangan, sekali imbang, 3 kali tumbang. Bahkan Borneo FC kalau bicara produktivitas lebih produktif dibanding Persib dengan 29 gol, 13 kebobolan. Persib 25 gol, 10 kebobolan. Tapi Liga Super Indonesia ini tidak mengenal selisih gol. Yang dijadikan rujukan adalah head to head, dan kebetulan head to headnya Borneo FC kalah dari Persib Bandung, sehingga posisi puncak mereka ini diambil alih oleh Persib. Dan saya pikir tinggal 2 pertandingan ini akan sangat menentukan apakah Persib bisa mengulang musim lalu mereka mengambil posisi puncak klasemen putaran pertama di detik-detik terakhir dari Persebaya, dan kali ini mengambil puncak klasemen di detik-detik akhir, tinggal 2 pertandingan juga dari Borneo FC. Bang Akmal, ini kan kalau lihat Persib Bandung musim ini, tadi seperti penjelasan Bang Akmal itu memang
hampir mirip banget ya seperti kejadian di musim lalu kan. Bedanya musim lalu Persebaya, musim ini Borneo. Nah, apa ini pertanda Persib bakal meraih hat-trick nih, juara Liga Indonesia di akhir musim, Mbak Akmal? Tanda-tanda udah Ya, kelihatan belum sih, potensinya Mbak Akmal? sangat besar ya. Kalau kita melihat penampilan terakhir, bahkan ketika menang 1-0 melawan melawan PSM Makassar, penampilan Persib sangat luar biasa. Jung mendapatkan penalti gagal, tapi kemudian mental juara Persib muncul. Jung akhirnya cetak gol lewat menolak penalti, tapi lewat sebuah sundulan yang sangat baik sekali. Dan saya pikir potensi Persib dengan 2 kali pengalaman sudah juara, kemudian mereka punya potensi hat-trick juara, bukan mustahil itu bisa dilakukan, asalkan memang nanti di putaran kedua Persib harus tampil lebih konsisten lagi ya, karena masih harus berbagi konsentrasi main di AFC Champions League 2 yang sudah juga masuk babak 8 besar, kemudian juga mempertahankan posisi puncak klasemen yang tentunya bukan pekerjaan mudah, apalagi setelah ini Persib akan tandang ke Persik Kediri, di mana di Persik Kediri juga banyak banyak mantan pemain Persib termasuk gelandang mereka yang musim lalu bermain untuk Persib, dan juga setelah itu ini partai yang sangat menentukan adalah ketika berhadapan dengan Persija Jakarta. Bagaimanapun ini bisa dibilang pertandingan yang sangat berat buat Persib, walaupun Persija ini dalam rentang 3 musim terakhir tidak pernah bisa menang melawan Persib. Terakhir Persija menang di kandang Persib itu tahun 2001 lewat 1 gol yang dicetak oleh Marco Simic. Sebelumnya juga memang 2003 pernah menang, tapi itu di kandang Persija. Tapi setelah itu 2004 sampai sekarang Persija belum bisa menang melawan Persib, dan ini akan menjadi momen penentuan. Apalagi juga Persija posisinya sekarang juga ada di 4 besar ya, dan ini El Clasico yang sangat ditunggu-tunggu, yang diharapkan bisa menjadi puncak dari persaingan di putaran pertama Super League musim ini. Bung Akmal, bergeser dikit ke performanya Borneo FC yang jadi rival sengitnya Persib juga musim ini. Mereka sempat menang 11 kali beruntun, tapi 4 laga terakhir gagal menang. Ini kalau Bung Akmal melihat, apa mereka Borneo FC ini kehabisan bensin atau ada sesuatu lain, Bung Akmal? Ya, saya menyamakan Borneo FC ini dengan Arsenal di Liga Inggris ya. Konsisten puncak klasemen, tiba-tiba di akhir musim diambil alih oleh Manchester City, diambil alih oleh Liverpool gitu. Spesialis menjaga trofi berarti ya. Iya, bahkan saya sempat menyatakan itu kepada manajernya Borneo FC dan didahului bahwa saya nih deg-degan kalau Borneo FC ini ada di puncak, tapi di tengah jalan tiba-tiba goyah dan pada akhirnya turun posisinya. Dan ini kejadian gitu kan, di mana Borneo FC yang 11 pertandingan sangat luar biasa, raih 100% kemenangan, tapi kemudian setelah kalah di kandang 0-1 dari Bali United, penampilannya menjadi tidak konsisten, karena setelah itu kalah 1-3 dari Persib Bandung, kemudian imbang 2-2 melawan Persebaya, dan terakhir kemarin sempat 2 kali unggul lawan Maluku United, tapi pada akhirnya kalah 2-3 dari Maluku United. Dan yang menarik, yang mencetak gol adalah Persib yang menentukan Maluku United jadi juara ya, Gustavo Prangka. Artinya apa? Persib harus berterima kasih pada mantan pemainnya yang membawa kemudian Maluku United menang dan Borneo kalah, sehingga mereka berada di puncak klasemen. Jadi Borneo FC ini spesialis runner up gitu kan, di berbagai kesempatan, baik itu di kompetisi maupun juga di turnamen seperti Piala Presiden 3 kali mereka jadi runner up. Bahkan di di liga 2 musim lalu Borneo FC hampir menjadi juara, bahkan juara reguler. Tapi kemudian ketika di Championship Series mereka gagal dan akhirnya juara diraih oleh Persib. Musim lalu juga demikian, tampil sangat konsisten tapi kemudian gagal. Artinya mentalitas juara ini yang belum dimiliki oleh Borneo FC sebagai tim yang berdiri tahun 2014. Ini yang berbeda dengan Persib. Persib ketika penampilannya sampai kepada performa terbaiknya,
mental bermain Persib untuk kemudian sebagai salah satu tim favorit juara ini bisa stabil, dan harus saya katakan bahwa salah satu kunci Persib bisa sukses musim ini ya tidak lepas dari peran Boyan Hodak ya. Boyan Hodak sekarang kan sudah mencetak rekor, bahkan hanya butuh 32 poin lagi untuk menyamai rekor pelatih dengan poin terbanyak yang dipegang sejauh ini oleh Indra Thohir dengan 200 poin. Boyan Hodak sejauh ini sudah 169 poin, artinya 32 poin lagi bisa melewati rekor Indra Thohir. 82 pertandingan di kompetisi reguler, 48 kali menang, 25 kali imbang, 9 kali kalah. Hanya 9 kali kalah dalam rentang waktu 2 musim setengah. Ini menggambarkan bahwa Boyan adalah pelatih yang paling cocok dengan berbagai rekor yang dia catatkan, kan menjadi pelatih asing pertama yang mampu membawa Persib back to back champion, kemudian juga menjadi pelatih asing pertama yang membuat Persib sekarang lolos 8 besar AFC Champions League 2 dengan segala catatan. Bahkan ketika melawan PSM, Boyan Hodak itu mencatatkan pertandingan ke-100-nya bersama Persib dengan rincian 82 pertandingan di kompetisi reguler, sisanya bermain di AFC Champions League, dan ini menggambarkan bahwa Boyan memang salah satu pelatih yang make a history untuk Persib ya. Dan Persib bahkan saya di awal-awal ketika pelatih Patrick Kluivert dipecat, saya sempat mengusulkan salah satu nomine calon pelatih timnas ya Boyan Hodak, karena penampilan sangat luar biasa menangani Persib. Pemain silih berganti keluar masuk Persib, tapi penampilan Persib sangat konsisten, dan ini berkat tangan dingin dari Boyan Hodak. Nah, Bang Akmal ini kan ya tadi seperti penjelasan Bang Akmal, memang Persib Bandung tuh mengalami perombakan skuad di musim ini kan. Hampir ya semua pemain asing lah digantikan, mulai dari Kevin Ray Mendoza dilepas, Ciro Alves, David da Silva, terus juga masuk pemain-pemain pengganti seperti Eber Guinho, terus juga Ramon Tanque, Andrew Jung. Nah, tapi kan memang dengan target yang lebih tinggi dari Persib Bandung, pasti kan manajemen Persib Bandung tuh memberikan target ke Boyan Hodak bukan cuma untuk mempertahankan trofi Liga Indonesia, tapi ingin melihat Persib Bandung melaju jauh di ajang AFC Champions League 2, yang mana kan besok akan dilakukan drawingnya ya Bang Akmal ya, dan besok akan diketahui siapa lawan Persib Bandung di babak 16 besar ACL 2. Nah, untuk tampil di ACL 2 tentunya kan Persib Bandung membutuhkan skuad yang lebih kompetitif mungkin ya Bang Akmal ya, ketimbang yang dimiliki saat ini. Kan seperti kita tahu juga Persib Bandung merupakan salah satu klub Indonesia yang memiliki finansial paling kuat lah ya. Nah, kalau Bang Akmal lihat sendiri ini dengan segala rumor yang sedang beredar seperti Joe Pelupesi yang katanya rumornya bakal datang ke bursa transfer Januari. Kalau Bang Akmal lihat sendiri sebenarnya dari komposisi yang ada dimiliki Persib saat ini, posisi apa saja sih yang dibutuhkan untuk dilakukan pembenahan, entah itu penjaga gawang, pemain depan atau pemain tengah. Bang Akmal lihatnya seperti apa? Ya, kalau kita lihat awal-awal Persib sangat kurang maksimal di posisi penyerang ya. Andre Jung, kemudian juga Ramon, thank you, kemudian juga striker mereka lainnya yang Baros tidak begitu efektif penampilan, tapi belakangan kalau kita lihat penampilan striker Persib ini sudah sangat luar biasa, bahkan menjadi penentu kemenangan, seperti Ramon Tengku yang tampil sangat luar biasa di AFC Champions League level 2, dan juga belakangan Andrew Jung juga tampil sangat maksimal sekali. Bahkan yang menjadi catatan menurut saya salah satunya penampilan yang paling luar biasa di Persib saat ini sejauh sampai pekan ke-15 ya Eliano Raiders yang bisa bermain di berbagai posisi. Gitu kan, bahkan hanya kiper aja yang memainkan. Nah, itu dia. Benar-benar. Yang kemarin saya ngelihat ketika berhadapan dengan PSM Makassar, Eliano Raiders itu seperti memohon-mohon dapat kartu kuning kedua agar nanti melawan Persik Kediri tidak main, tapi El Clasico melawan Persija bisa main. Nah, itu yang kita lihat sampai dia bikin gara-gara, tapi kemudian wasit tidak terpengaruh dan akhirnya
Eliano Raider dalam posisi serba apa ya, harap-harap cemas, Iya, berharap gantung semoga ya. melawan Persik tidak dapat kartu kuning kedua yang membuat yang membuat dirinya absen, tapi kemudian bisa main di El Clasico karena ini keinginan yang sangat luar biasa. Saya pikir Eliano salah satu pemain yang sangat konsisten tampil di Persib. Liam Barros juga demikian. Saya pikir Persib, kalau kita lihat ya, apakah Persib butuh tambahan pemain saat ini? Fokus Persib sebenarnya dua gitu. Yang pertama menang di kandang Persik Kediri, kemudian memenangkan El Clasico untuk tetap berada di puncak. Apapun hasil yang didapat Borneo FC ketika dia main kandang melawan PSM Makassar, kemudian tandang melawan Persita, kalau Persib bisa sapu bersih 2 pertandingan sisa, maka juara paruh musim akan menjadi milik Persib. Dan kalau Persib juara paruh musim seperti musim lalu, maka peluang Persib untuk menjadi juara atau hat-trick juara akan sangat besar. Namun sudah disampaikan oleh manajemen Persib memang akan melakukan perombakan atau penambahan pemain, menyempurnakan puzzle yang ada saat ini, karena main di 2 kompetisi ya, AFC Champions League ini bukan perkara mudah, apalagi ada potensi Persib akan bertemu dengan Cristiano Ronaldo kan nantinya di AFC Champions League itu, karena Al-Nassr main di sana gitu kan. Ini akan menjadi pengalaman yang sangat luar biasa kalau kemungkinan itu terjadi, baik itu saat tandang ke Al-Nassr melawan Cristiano Ronaldo atau ketika main kandang di Persib. Nah, kalau kita lihat komposisi main Persib kan ada beberapa posisi yang yang kemungkinan harus diperbaiki. Yang pertama di posisi kiper, Teja Pakualam menjadi andalan utama sejauh ini, dan Adam Priesbeck yang kita tadinya diharapkan bisa menjadi kiper utama, tapi penampilannya belum konsisten, bahkan ketika sudah sembuh dari cedera, justru pengganti Teja Pakualam adalah Maulana. Adam Priesbeck justru menjadi pemain cadangan. Artinya posisi Adam Priesbeck ini posisi yang rawan. Bahkan ketika Persib terakhir kalah dari Lion City Sailors, Boyan Hoda kan sudah menyebut akan ada perombakan di komposisi pemain. Dia tidak akan kemudian mempertahankan pemain yang penampilannya tidak maksimal. Salah satunya yang sudah dilepas Persib adalah Marsilio ya. Artinya sudah ada posisi yang harus digantikan oleh Persib dengan melepas Marsilio. Belakangan bahkan ada kabar Freddy Berba juga kemungkinan akan dilepas karena diminati oleh tim Serie A, Serie B Italia, Pescara, dan Berba penampilannya juga tidak begitu konsisten karena faktor adaptasi mungkin. Dan ini mungkin salah satu pemain yang juga mungkin dilepas Persib, selain ada beberapa pemain lokal Persib yang juga mungkin akan butuh jam bermain, seperti misalnya kalau kita lihat beberapa pemain Hamra Hehanusa yang dibeli dari Persik tapi kemudian tidak mendapatkan posisi bermain reguler. Ada juga Rezaldi Hehanusa, kakaknya, yang bermain di posisi bek kiri yang diambil alih oleh Eliano Raiders. Kemudian ada juga Alfeandra Dewangga yang kemungkinan akan dipinjamkan ke Bali United. Artinya Persib kemungkinan akan menyempurnakan puzzle di babak kedua, apalagi manajemen sudah mengatakan akan mendatangkan beberapa pemain penting ya. Kalau saya sebut misalnya isu yang beredar kan waktu itu bahkan nama Joy Polpesi, kemudian Martin Pas, kemudian juga Ole Romni, dan juga Marcelino Ferdinand sempat di kesempatan di Okezone ini saya sebut salah satu pemain yang diminati Persib. Tapi belakangan kan misalnya Martin Pas sudah menyampaikan bantahan itu rumor gitu kan. Tapi kita tidak tahu karena di Indonesia itu ada 4 hal yang tidak bisa diprediksi manusia kan: umur, jodoh, rezeki, dan ya sepak bola ini termasuk bursa pemain ini. Apakah benar bantahan Martin Pas yang menyatakan bahwa itu rumor belaka, tapi tiba-tiba bisa jadi awal Januari setelah tahun baruan di Dallas dia tiba-tiba sudah ada di Bandung, kita tidak tahu. Kemudian kan Persib juga dirumorkan akan mengganti Freddy Berba dengan salah satu striker asal Italia juga yang Andre Tirtilio yang ini main di Virtus Entella klub Serie B. Kemudian Martin Pas bisa jadi menggantikan Adam Priesbeck, kemudian Berba posisinya digantikan oleh Tirtilio. Dan yang menarik kan adalah bahwa belum ada bantahan sama sekali dari Joy Polpesi. Artinya ada potensi ya Joy Polpesi lah pemain yang kemungkinan akan diambil. Ada rumor lagi Asnawi Mangku Alam
akan ke Persib untuk mengisi pos bek kanan yang sejauh ini diisi oleh Kakang Rudianto ya. Betul. Artinya yang bahkan belakangan rumor yang berkembang Marco Duganzik, striker dari klub Teshul yang kemungkinan akan diambil mungkin menggantikan posisi Marsilio. Jadi Persib pasti akan menyempurnakan puzzle-nya untuk bisa mempertahankan posisi di puncak klasemen saat ini di Super League dan juga melangkah sejauh mungkin di AFC Champions League tuh karena kalau kita lihat lawannya di 8 besar tidak terlalu sulit. Yang akan sulit adalah nanti ketika berada di semifinal dan potensi Persib untuk lolos semifinal sangat besar dan saya pikir ini akan kita harapkan Persib bisa tampil maksimal di AFC Champions League itu karena kalau kemudian bisa bahkan menyamai apa yang dilakukan oleh Lion City Sailor musim lalu yang bikin kejutan sampai ke final, saya pikir ini akan menjadi catatan luar biasa buat Persib karena sejauh ini tidak banyak klub-klub Indonesia yang mampu melangkah jauh di AFC Champions League. Iya, Bung Akmal. Nah, ini obrolan kita menarik banget sampai banyak komentar nih dari Okezoners di media sosial. Salah satunya dari Caca Andika 645 yang bilang kalau wasit lokal masih bisa disogok duit. Nah, ini balik lagi ke pembicaraan wasit tadi. Terus ada juga yang fans Persib banget nih, Teknos Pargo 111. Pokoknya mah Persib lah well. Iya, mantap. Terus ada lagi yang bilang dari saya Bento 17, dari selisih 11 poin sama Borneo FC, sekarang Persib Bandung memuncaki klasemen sementara BRI Super League di pekan ke-15 ya. Ini. Nah, Bung Akmal ngomongin performa Persib, selanjutnya akan ngelawan Persik Kediri terus Persija. Kalau Bung Akmal sendiri memprediksinya akan seperti apa performa Persib, terus prediksi skornya nih kira-kira gimana nih Bung Akmal? Ya, salah satu kunci Persib bisa kemudian akhirnya di puncak klasemen walaupun tadi dikatakan selisih 11 poin dari Borneo FC. Salah satunya adalah Persib ini menjadi satu-satunya tim yang sukses meraih kemenangan sempurna di kandang. Jadi dari total 7 pertandingan di kandang Persib sapu bersih semuanya, dimulai dari lawan Semen Padang menang 2-0, kemudian lawan Persebaya menang 1-0, lawan Persis Solo menang 2-0, kemudian lawan Dewa United yang musim lalu mengalahkan Persib di kandang Persib bisa menang 1-0, kemudian ini yang paling menarik, salah satu kuncinya mengalahkan Borneo FC 3-1, kemudian mengalahkan Bayangkara 2-0 dan terakhir mengalahkan PSM 1-0. Artinya partai terakhir kandang Persib melawan Persija dimenangkan. Begitu juga melawan Persik Kediri, walaupun kita tahu bahwa Persik belakangan mulai bangkit ya, kemarin meraih kemenangan, tapi dari sisi materi pemain, dari sisi motivasi, dari sisi mentality Persib masih di atas dan saya bisa mengatakan bahwa potensi Persib untuk memenangkan pertandingan melawan Persik Kediri akan sangat besar ya. Mungkin skornya tidak besar seperti halnya ketika Persib menang 1-0 melawan PSM Makassar, tapi ini akan menjadi pertandingan yang menarik. Bagaimanapun Persib pastinya tidak mau lagi turun dari puncak klasemen karena kalau sampai kemudian gagal meraih poin atau meraih kemenangan dari Persik Kediri, bisa jadi posisi digeser oleh Borneo FC yang di waktu bersamaan akan menjamu PSM Makassar. Jadi buat Persib kalau ingin juara paruh musim ya tidak ada pilihan memenangkan 2 pertandingan melawan Persik dan melawan Persija, dan potensi itu melihat performa dan penampilan Persib yang sangat luar biasa, saya pikir 2 kemenangan di laga terakhir putaran pertama bukan hal yang sulit buat Persib asalkan mereka bisa konsisten dan menjaga mental juara yang sedang kuat-kuatnya di tim Persib saat ini. Siapapun pemain yang diturunkan saat ini Persib selalu tampil konsisten. Bahkan kalau kita lihat dari komposisi line up Persib saja bisa dibilang hanya ada 2 pemain Persib yang tersisa di musim lalu yang main di reguler. Hanya Teja Paku Alam dan Kakang Rudianto. Selebihnya adalah pemain-pemain yang baru yang datangkan tapi sudah menemukan chemistry yang sangat luar biasa. Jadi menurut saya lawan Persik Kediri Persib bisa menang antara 1-0 atau 2-1. Kemudian lawan Persija ini akan menjadi partai yang sangat menarik. Kita tidak tahu kalau Persija bahkan bisa menang malam ini, itu akan menjadi pertandingan yang sangat luar biasa dan kita harap menjadi penutup putaran pertama yang
menjadi klimaksnya ya, puncak dari putaran pertama. Dan El Clasico ini pastinya Persib tidak ingin lagi kehilangan poin, bahkan sebelumnya mereka bisa menang dengan spot luck di putaran di musim lalu. Persib akan bisa mengulangi kemenangan ini, dan ini akan menjadi pertandingan yang menarik karena di Persija dengan Brazil connection-nya, kemudian juga di Persib dengan materi pemain yang luar biasa, ditambah pastinya rumor-rumor kedatangan pemain baru ini akan menjadi penyemangat Bobotoh untuk memberikan dukungan kepada tim kebanggaannya untuk bisa kembali hat-trick juara. Karena kalau bisa dilakukan, maka Persib akan menjadi tim pertama sepanjang sejarah Liga Indonesia yang bisa hat-trick juara. Betul. Mantap Bang Akmal. Berarti memang kalau prediksi Bang Akmal, Persib bakal menang lawan Persik Kediri, sedangkan lawan Persija nanti kita lihat situasi terkini ya. Karena kan memang benar. Oke Bang Akmal, terima kasih banyak atas waktunya sudah menyempatkan diri untuk hadir di Morning Zone untuk kita bicara banyak soal Persib di hadapan para Okezoners. Bang Akmal, terima kasih banyak. Sehat-sehat terus Bang Akmal. Salam buat keluarga Bang Akmal. Assalamualaikum, salam sepak bola Bang Akmal. Waalaikumsalam. Mantap. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official Okezone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.